Selain air, apa komoditas yang paling banyak dipakai manusia saat ini? Ya, benar, pasir. Pasir merupakan komoditas kedua yang paling banyak digunakan di dunia setelah air. Menurut laporan PBB tahun 2019, Singapura adalah importir pasir terbesar di dunia. Dilaporkan Singapura mengimpor 517 ton pasir dalam 20 tahun terakhir. Sebagian besar pasir diimpor dari Indonesia. Sisanya dari negara tetangga lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Sejak tahun 1990-an, ada dua perjanjian antara Indonesia dan Singapura yang sangat alot pembahasannya. Indonesia sudah berapa kali mengajukan pengambil alihan FIR dari Singapura. Pada tahun 1991, Indonesia pernah mengajukan, namun Singapura enggan melepas, malah memperkuat FIR. Apa itu FIR? FIR adalah kependekan dari Flight Information Region, atau kontrol atas ruang udara yang berada di Kepulauan Riau, yang selama ini berada di bawah kekuasaan Singapura. Pengelolaan FIR di wilayah NKRI oleh Singapura berawal pada tahun 1946, ketika International Civil Aviation Organization, atau disingkat ICAO, menyatakan bahwa Indonesia belum mampu mengatur lalu lintas udara di wilayah yang disebut sektor A, B, dan C. Tidak hanya itu, Singapura juga berhak mendapatkan fee atau pungutan untuk pesawat yang melewati ruang udara di atas Kepulauan Riau, walaupun tidak mendarat di negaranya. Ini mirip dengan biaya tol untuk melewati ruas jalan tertentu. Potensi pendapatan itu mengacu pada tingkat trafik pesawat saat ini bisa mencapai 250 miliar per tahun. Sejak lama pemerintah Indonesia menempuh berbagai upaya untuk mengambil alih FIR Natuna dari Singapura. Dapat disimpulkan bahwa Singapura memang tidak terburu-buru mengembalikan FIR ke Indonesia, karena mereka menikmati banyak sekali manfaat. Upaya pembentukan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura telah mulai diupayakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1998 dalam setiap kesempatan, baik dalam pertemuan bilateral maupun regional dengan pemerintah Singapura. Upaya merealisasikan perjanjian ekstradisi ini boleh dikatakan alot dan tidak mudah. Singapura juga dikritik karena lambat dalam menyelesaikan pembahasan masalah perbatasan dan perjanjian ekstradisi. Indonesia berpendapat bahwa perjanjian ekstradisi sebagai alat yang diperlukan dalam perjuangannya melawan korupsi karena banyak warga negaranya yang terlibat dalam kasus korupsi telah melarikan diri ke Singapura untuk menghindari penuntutan hukum dan memarkir harta haram mereka di negara itu. Indonesia menjadi sangat tidak sabar dengan lambatnya kemajuan dalam perjanjian ekstradisi dan pertahanan. Dengan dua perjanjian yang tidak kunjung tuntas pembahasannya, muncullah pasir. Karena pasir adalah bahan baku beton, terdapat kekhawatiran bahwa kekurangan komoditas ini akan mengganggu sektor industri lokal Singapura yang sedang bangkit kembali pada tahun 2007 karena proyek-proyek besar seperti pembangunan kasino, MRT, dan pengembangan proyek perumahan dan kawasan industri. Tanpa konstruksi, tidak akan ada infrastruktur, dan karenanya tidak akan ada pertumbuhan. Pada saat yang sama, Singapura sedang gencarnya menjalankan proyek reklamasi daratan. Bahan terpenting dalam program reklamasi lahan tentunya adalah pasir. Pada pertengahan tahun 1980-an, sumber pasir internal mereka mulai habis, dan Singapura harus mengimpor pasir dari negara-negara tetangganya. Negara ini memegang Guinness World Record sebagai negara dengan pertumbuhan daratan tercepat melalui reklamasi. Luas lahannya telah meningkat secara signifikan dari 580 km persegi pada tahun 1960 menjadi 734 km persegi pada tahun 2022, atau peningkatan sebesar 26,5%. Singkat kata, pasir memainkan peran sangat vital dalam pembangunan Singapura.
Dalam konteks ini, pada tanggal 23 Januari 2007, Indonesia mengumumkan keputusannya untuk memberlakukan larangan ekspor pasir ke Singapura di tengah kekhawatiran bahwa kegiatan ekstraksi pasir akan menyebabkan degradasi lingkungan. Begitulah alasan resmi yang disampaikan oleh Indonesia. Larangan tersebut mulai berlaku pada 6 Februari 2007. Saat itu, Singapura mengimpor 6 hingga 8 juta ton pasir, dan lebih dari 90%-nya berasal dari Indonesia. Singapura rata-rata mengimpor sekitar 50 juta ton pasir per tahun dari Indonesia. Respon langsung pemerintah Singapura terhadap kekurangan pasir saat itu adalah dengan melepaskan stok pasir nasionalnya ke pasar. Pemerintah Singapura juga harus menanggung 75% kenaikan harga pasir untuk proyek-proyek publiknya dan mulai mencari sumber pasir alternatif dari negara-negara kawasan lainnya. Larangan yang diberlakukan Indonesia telah menjadi sumber perselisihan antara Indonesia dan Singapura. Pada tahun 2007, Singapura menuduh Jakarta memanfaatkan larangan tersebut untuk menekan pemerintahnya dalam negosiasi mengenai perjanjian ekstradisi dan penetapan batas wilayah. Secara off the record, beberapa pejabat senior Indonesia diduga membenarkan larangan tersebut bertujuan untuk memaksa Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi. Pada tanggal 27 April 2007, beberapa bulan sejak larangan pasir diberlakukan, bertempat di Istana Tampak Siring Bali, Menlu RI Hassan Wirayuda dan Menlu Singapura George Yeo menandatangani perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura yang disaksikan oleh Presiden SBY dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura yang ditandatangani pada tahun 2007 ini masih belum dapat diberlakukan oleh kedua negara karena pemerintah Indonesia dan Singapura belum meratifikasi perjanjian tersebut. Pada 8 Oktober 2019, Indonesia-Singapura membahas kembali tentang persetujuan penyesuaian batas wilayah informasi penerbangan Indonesia-Singapura dan perjanjian kerjasama keamanan. Akhirnya, perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ditandatangani dalam Leaders Retreat Indonesia-Singapura di Bintan, Kepri, 25 Januari 2022. Kemudian, secara serentak pada tanggal 21 Maret 2024, Indonesia dan Singapura telah memberlakukan 3 perjanjian sekaligus, yaitu Perjanjian Penyesuaian Layanan Ruang Udara atau FIR, Perjanjian Kerjasama Pertahanan, dan perjanjian ekstradisi. Ini adalah suatu pencapaian besar yang memerlukan waktu panjang, negosiasi tingkat tinggi, dan kontribusi si saksi bisu yang tidak ternilai harganya yaitu pasir. Selamat buat tim Indonesia atas keberhasilan menggiring Singapura ke meja negosiasi. Walau memerlukan waktu yang panjang, namun akhirnya perjanjian dapat diberlakukan. Sungguh jeli tim negosiator Indonesia melihat peluang. Bravo! Apakah Anda sepakat bahwa pasir telah memainkan peran penting dalam negosiasi perjanjian-perjanjian penting ini? Silakan share komen Anda di bawah ini. Pada bulan Mei 2023, Indonesia mencabut larangan ekspor pasir laut yang telah berlaku selama 20 tahun. Sebuah langkah yang dapat membantu proyek perluasan lahan di negara tetangga kita, Singapura. Kita sudah sampai pada penghujung video. Jika menurut Anda video ini menarik dan informatif, silahkan klik like, share dengan yang lain, dan klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami. Sampai jumpa pada video selanjutnya.